Kadang kita dengar ya orang menyebut membaca iyyaka, ya tidak ditasdidkan atau tidak didabalkan. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mencoba berbagi sedikit tentang pengetahuan apa yang pernah saya pelajari tentang tanda tasdid yang terdapat pada surah Fatihah. Bagaimana cara membaca agar kita jangan sampai salah membaca ya pada suratul Fatihah ya. Terutama mari kita ajarkan nanti kepada anak-anak kita, remaja-remaja kita agar mereka bisa membaca Al-Qur'an itu dengan fasih. Ya. Karena apa? Dari zaman dahulu Al-Qur'an itu belum pernah direvisi hingga sekarang. Itulah keaslian Al-Qur'an. Jadi bangsa apapun, suku apapun, negara apapun, ketika membaca Al-Qur'an, bacaan huruf Al-Qur'an itu tetap sama. Tidak ada yang diubah atau tidak ada yang dirubah. Kalau pada bangsa luar mengucapkan huruf alif, alif sama. Indonesia alif, Arab alif. Ba tetap ba, sa tetap sa. Alif, ba, ta, sa. Atau ketika baris diberi baris patah, tetap sama kita membacanya, a, ba, ta, sa. Jadi tidak ada perbedaan. Suku apapun, bangsa apapun, ketika membaca ayat Al-Qur'an itu tetap sama makhraj huruf. Pada kali ini izinkan saya ingin berbagi sedikit pengetahuan tentang sehari-hari yang sering kita ucapkan, yang sering kita baca. Pada kali ini kita akan melihat dan membahas pada surah Fatihah yang sering kali terjadi dan sering kita ucapkan, terutama ketika kita mengajari anak-anak kita yang masih baru belajar, masih tertata-tata ketika mengucapkan atau belajar membaca Al-Qur'an. Terkadang sering kita ajarkan salah dari tulisan yang ada pada Al-Qur'an. Baik, pada kali ini kita akan lihat saja, kita mulai dari kalimat ta'awuz ya. Kita perhatikan di sini, adapun yang saya beri tanda panah seperti ini itu adalah menunjukkan adanya tanda tasydid. Jadi sebelumnya kita akan membahas pada surah Fatihah, di mana dalam surah Fatihah itu terdapat 14 tanda tasydid yang harus kita baca dan kita lafazkan. Jadi jangan sampai salah dalam pengucapan. Adapun arti tasydid yaitu memasukkan huruf yang satu ke huruf yang satunya. Atau bisa juga kita sebut tanda tasydid itu mendabalkan ya, bunyi huruf yang satu ke huruf yang satunya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya hurufnya itu double. Ya, kalau di sini ada tanda tasydid pada huruf lam. Jadi dalam bahasa Latin, bahasa Indonesianya itu ditulis dengan huruf L. Jadi maka huruf L-nya itu ada dua. Ya. Baik. Langsung saja kita coba untuk mempelajari, dan sering terjadi ya pada remaja atau anak-anak kita. Ya. Nah, seperti pengucapan yang harus kita ucapkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kita perhatikan bahwasanya pada huruf lam itu ada tanda tasydid.
Kemudian pada huruf shin juga ada tanda tasydid dan huruf ro ada tanda tasydid. Maka ketika billah didabalkan huruf billahi, nasyaitoni, nirrajim. Nah, terkadang sering kita mendengar para remaja kita atau anak-anak kita ketika membacakan kalimat ta'awuz, ya, ketika pada huruf zal itu berubah menjadi huruf jim. Ya, hati-hati. Ya. Seperti ketika diubah huruf ini, ya. Asli huruf ta'awuz itu a'udzu. Jadi ketika mereka membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, huruf jim terkadang sering diganti menjadi suara huruf zo. Ya, itu sering kita dengarkan ya ketika anak-anak kita membaca kalimat ta'awuz. Jadi mereka membaca seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu yang sering dibaca atau dilakukan oleh remaja kita. Ya, karena apa? Mereka hanya mendengar hafal tetapi tidak memperhatikan tulisan ayat Al-Qur'annya. Jadi pada kali ini mari sama-sama kita perbaiki, ya, kita perhatikan seperti apa tulisan huruf kalimat ta'awuz. Ya, jadi cara membacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kembali kita masuk kepada awal permulaan, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhatikan pada ayat Bismillahirrahmanirrahim itu terdapat pada huruf lam tanda tasydid, huruf ro tanda tasydid, dan huruf ro tanda tasydid. Tapi sering kita perhatikan dan sering kita dengar ketika ibu-ibu ya mengajarkan kepada anak-anak membaca kalimat bismillah, ya. Seperti apa yang sering kita dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita ulang. Yang sering kita dengar ketika diajarkan ibu-ibu kepada anaknya. Sewaktu anak itu tertata-tata, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita melihat ya, ada tanda tasdid pada huruf lam, huruf ro, maka tetap apa yang terdapat pada tulisan Al-Quran, maka seperti itulah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, lama kelamaan nanti, insya Allah dia akan paham dan mengikuti apa yang kita sampaikan. Jadi seperti apa bacaan menurut hukum tajwid yang didapat pada bacaan Bismillah ini? Nah, mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan roh, ha di sini ha kecil, ya. Roh, rahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ha di sini ha kecil, sedangkan ha di sini adalah ha besar, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, kita pindah kepada ayat yang berikutnya, yaitu bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, di mana ada tanda tasydid di sini, maka kita perhatikan lagi pada huruf lam, huruf ba, itu ada menunjukkan tanda tasydid. Artinya tadi harus kita dabalkan, harus kita masukkan huruf dal ke huruf, harus kita masukkan huruf lam, ya, berjumpa dengan lam. Jadi lillah, lillah, bukan lila, ya. Kalau tidak ada tasdidnya maka dibaca lila, ya. Jadi terletak tanda tasdid maka didabalkan lillahi. Kemudian pada huruf ba, ya, robbi, bukan robi tapi robbi, robbil alamin. Nah, kita simak, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Jadi ada penekan huruf ain, hati-hati, bukan huruf hamzah. A. Rabbil alamin. Nah, tapi huruf a, penekanan di tenggorokan. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ayat berikutnya kita perhatikan lagi di sini. Pada huruf ro ada tanda tasdid dan huruf ro yang berikutnya juga ada tanda tasdid. Tapi terkadang sering kita dengar, ya, mengajarkan kepada anak-anak, ya, Ar-Rahmanir-Rahim, ya. Jangan sampai kita ajarkan yang salah, tetapi kita ikutilah pedoman yang ada pada hukum-hukum tajwid membaca Al-Quran. Ketika huruf ro bertasdid, maka kita masukkanlah huruf alif ke dalam huruf ro. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim, ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Nir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ayat berikutnya perhatikan di sini ada tanda tasdid pada huruf dal. Dal, ya, huruf dal. Maliki yaumiddin. Nah, Maliki yaumiddin. Nah, perhatikan, mim bertemu dengan dal maka menjadi middin, ya, double. Dalnya itu masih dihidupkan, ya. Maliki yaumiddin. Nah, seperti itulah kira-kira. Kemudian kita perhatikan ayat berikutnya. Nah, di sini sering sekali terjadi, ya, ketika ayat ini, ya, kita bacakan atau sering kita dengar, ya, ada tanda tasdid, terdapat tanda tasdid pada huruf ya. Kemudian di huruf ya yang berikutnya juga ada tanda tasdid. Jadi ketika kita baca nanti salah, maka maknanya juga menjadi salah. Nah, setelah ada tanda tasdid maka masukkanlah huruf alif yang di awal ini ke huruf a ya, ya, ke huruf ya yang berikut. Jadi seperti apa? Kalau kita baca I bertemu dengan ya. Iyyaka, iyyaka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Sering kadang kita dengar, ya, orang menyebut membaca iyyaka,
ya, tidak ditasdidkan atau tidak didabalkan. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa ya. Nah, jadi setelah kita lihat di sini bahwasanya tasdid tadi itu adalah mendabalkan atau memasukkan huruf yang satu ke huruf yang satunya, ya. Jadi terutama apalagi kita ketika membaca surah Fatihah di dalam sholat, ya, maka ketika kita baca iyyaka tidak kita tasdidkan, maka maknanya daripada iyyaka ini nanti jauh berbeda, ya. Maka salah arti, salah membaca, maka salahlah maknanya, ya. Jadi seperti apa kira-kira kita membaca yang tepat dan benar? Ketika kita lihat ada tanda tasydid, maka kita masukkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kembali kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Ya, kalau kita perhatikan di sini pada huruf shad, ya, shad, hati-hati. Huruf shad hampir mirip dengan huruf sin, ya. Huruf shad hampir mirip dengan huruf sin ketika mengucapkan, maka huruf shad itu lebih tebal daripada huruf sin, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan dibaca ihdinas sira, ihdinas sin, ya, tetapi huruf shad, ihdinas siratal mustaqim, ya. Nah, jadi hati-hati ketika kita membaca sira, ya, ihdinas sira ini, ya, huruf sin dengan huruf shad, ya, itu hampir mirip, hampir sama suara. Jadi lebih ditebalkan penekanan pada huruf shad. Baik, kita lanjutkan pada ayat berikutnya, ya. Kalau kita perhatikan di sini siratal lazi, ya, huruf lam bertasdid. To dengan lam terjadi pemasukan huruf ro dengan lam, ya. Jadi maka kita sambungkan atau dabalkan huruf lam. Shad, hati-hati tadi shad dengan sin, jangan siro, ya, sin siratal ladzi, tapi huruf shad, siratal ladzi, siratal ladzina an'am, hati-hati. Alif dengan ain, ya, bukan huruf hamzah. Jadi jangan disamakan an'am, ya. Tapi penekanan pada huruf am, ya, beda dengan an'amta alaihim, ya. Coba kita ulangi bacaan yang harus kita ikuti. Siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, perhatikan huruf dot, ya, huruf dot ada tanda tasdid dan huruf lam juga bertasdid, ya. Nah, di sini ada tanda panjang atau mad, maka di sini wajib kita panjangkan sepanjang 6 harokat, ya. Karena dalam ilmu tajwid di sini waladdallin itu jatuh hukumnya kepada, ya, mad lazim
kilmi musaqqal. Mad lazim kilmi musaqqal, wajib 6 harokat, ya. Nah, perhatikan tadi pada huruf dot, ya. Jadi kalau kita ambil pembacaan dari siratal lazim, ya, hati-hati tadi ketika ain, ya, penekanan dengan huruf alif, ya, beda. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, perhatikan di sini. Maghdubi bukan bukan ain, tetapi ghain. Ya, sering kita dengar ketika orang terkadang ada membaca ghairil ma, ya, tetapi ghairil maghdubi ghain dia, ya. Oke, setelah mungkin, ya, sedikit penjelasan, sedikit berbagi tentang tanda tasydid pada suratul Fatihah tadi, ya. Ada 14 tanda tasydid yang terdapat pada surah Fatihah. Mari sama-sama kita lapaskan dan kita baca suratul Fatihah, ya. Kita mulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya kiranya agar kita tidak salah dalam membaca Al-Quran dan tidak salah makna dalam arti bacaan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya anak-anak remaja kita, ya, yang pada zaman sekarang ini sangat minim cinta kepada Al-Quran. Mungkin terdapat kekurangan dan kekhilafan pada penyampaian saya kali ini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.